kita temui di dalam verifikasi itu ada surat-surat yang dipalsukan, ada ketentuan yang dilanggar. Bahwa hari ini BPINI mengadakan ujian kode etik UKEN, di mana di dalam peraturan kita atau perkumpulan di situ disebutkan bahwa dalam 1 tahun kita adakan di bulan Mei dan bulan Oktober. Dan saat sekarang ini meskipun dalam suasana pandemi, kita tetap mengadakan UKEN. Karena apa? Karena anggota ALB yang menunggu UKEN itu cukup banyak, sangat banyak. Kemarin hasil rapat dari BPINI untuk bulan Mei ini kita adakan, yang tadinya rencana kita akan mengadakan hanya 500 peserta, tapi karena animo daripada ALB yang telah 2 tahun magang dan sudah mengikuti maber keempat kali maber, dia berhak untuk mengikuti UKEN, makanya kita adakan. Dan ternyata gelombang pertama 500, gelombang kedua pendaftaran dibuka itu 1000 lebih. Jadi totalnya sekarang ini kira-kira 1700. Hanya melihat kapasitas, akhirnya kita dengan waktu yang mepet kita verifikasi. Kenapa harus kita verifikasi? Karena mohon maaf, ya namanya ALB pengen cepat diangkat, pengen cepat selesai UKEN langsung diangkat, tapi kadang menyalahkan prosedur. Kita temui di dalam verifikasi itu ada surat-surat yang dipalsukan, ada ketentuan yang dilanggar, ada yang dia daftar untuk mengikuti maber di Pengda 1, di Pengda tempat dia magang, tapi tidak diberikan rekomendasi. Karena apa? Karena belum cukup umur. Akhirnya dia pindah ke Pengda lain. Pengwil lain ngikuti, dapat. Nah, antara Pengwil sama Pengwil ini ya inilah permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan kami dapat laporan juga dari Pengda setempat, tertulis bahwa peserta tersebut tidak kami izinkan. Rupanya dia pindah ke Pengwil lain untuk mendapatkan SKM, surat keterangan magang. Padahal dia nggak magang di situ. Nah, itulah gunanya verifikasi. Kita lihat juga ada surat keterangan magang yang dipalsukan, ada yang dalam periode tertentu dia mengikuti maber 1 dan maber 2 dalam satu periode. Nah, itu nggak boleh. Jadi karena kita apa? Untuk UKEN ini kita ingin mencari notaris-notaris yang punya integritas. Kita udah lihat kondisi saat sekarang ini, di mana jumlah notaris di Indonesia udah cukup banyak, udah hampir 20.000, dan permasalahan juga cukup banyak saat sekarang ini. Ingat, notaris itu adalah pejabat umum. Notaris itu bukan ladang bisnis, bukan. Jadi seseorang yang ingin menjadi notaris itu harus punya integritas, karena dia membawa bendera, membawa burung Garuda, lambang negara kita. Jadi itulah kita bikin UKEN, ujian kode etik, untuk menyamakan. Kita ingin tahu standar dari pendidikan yang ada di prodi-prodi itu tidak seragam. Ada yang cukup tinggi, ada yang sekolahnya hanya absen Jumat Sabtu, mengikuti 2 tahun, selesai MKN, bikin tesis selesai MKN, ikut
magang 2 tahun, mending kalau dia ikut magang beneran. Sementara dia kerja di tempat lain, dia tidak pernah magang, dia tidak pernah membuat akte. Itu kita temuin banyak sekali yang begitu-begitu. Karena saat sekarang ini dengan makin banyaknya ALB, makin kesulitan untuk mencari tempat magang. Itu fakta yang ada. Fakta yang ada, mereka untuk mencari tempat magang itu susah. Dan seseorang kalau misalnya kalau seseorang kalau sudah tidak ilmunya nggak dipakai akan lupa. Dan memang tidak dengan adanya ujian ini tidak akan merubah seseorang menjadi integritasnya lebih baik, tidak. Tapi kita ingin mengetahui sejauh mana penguasaan keilmuan tentang dunia notaris yang nantinya akan dia praktekkan di dalam terjun ke masyarakat. Kita harus lebih teliti. Pernah kejadian ijazah palsu kan? Ya. Pernah ada kejadian ijazah palsu sampai dia diangkat jadi notaris. Ya. Diangkat jadi notaris, akhirnya dibatalkan. Ijazahnya palsu. Kerja besar PPI ini. Ya, nah saat sekarang ini kita harus lebih verifikasinya lebih ketat lagi. Karena untuk memverifikasi kan banyak. Ada juga sertifikat yang bodong. Sertifikat magang, bukan sertifikat kegiatan yang ada poin itu. Setiap ALB kan harus punya poin. Poin itu gunanya apa sih? Bukan hanya poin yang dicari, ilmu. Itulah gunanya poin. Dia dengan dapat ilmu itu otomatis dia dapat poin. Kalau kayak nggak pakai gitu ya bagaimana? Karena standar pendidikan notaris di Indonesia sudah tidak sama. Dan ini ada beberapa universitas, ada beberapa prodi juga mereka mengajak kerjasama. Saya melihat bahwa kerjasama ini cukup baik karena kita ingin memonitor. Kita minta untuk pelajaran-pelajaran seperti kode etik itu harus notaris yang ngajar. Ya, notaris yang ngajar karena apa? Karena notaris sudah paham betul dia sebagai pelaku. Jadi dia tahu di lapangan apa permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Disitulah kita bisa lihat integritasnya. Karena kalau misalnya yang ngajarnya bukan notaris, ya kalau belajar secara teori semua orang bisa ngafali. Semua orang bisa ngafali. Ini loh kode etik bisa ngafali. Tapi itu kan moral kembali kepada orangnya, pribadinya. Itu yang harus kita bangun. Setelah Pak Sekum, ya. Sebelumnya kan pernah dilakukan juga oleh PPIND MOU dengan prodi-prodi ya. Di swasta terutama Pak Sekum ya. Nah selain daripada tadi syarat itu pengajarnya harus dari notaris, ada lagi nggak Pak Sekum yang menjadi syarat dalam MOU tersebut untuk paling tidak pengajar-pengajar itu dari beberapa itu kerjasama sama Ikatan Notaris Indonesia. Jadi kita juga pengen ada standar. Ya, seperti lab. Iya, gitu. Satu. Kedua, sekarang sudah terbentuk lembaga akreditasi mandiri Fakultas Hukum yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Ristek dan Pendidikan. Ristekdikti. Ya, Ristekdikti. Dan di situ juga sebagai lembaga itu mengakreditasi setiap fakultas hukum dan turunannya termasuk MKN. Melibatkan notaris juga di dalamnya? Otomatis Ikatan Notaris Indonesia diminta. Jadi nanti Ikatan Notaris Indonesia sebagai asesor. Kapan direncanakan? Sekarang sudah baru dibentuk kemarin. Tapi belum seluruh. Dia untuk nasional. Proyek proyeknya belum. Sekarang baru dibentuk lembaga akreditasi mandiri, LAM namanya. Ya, LAM dibentuk dan mereka mengajak kita sebagai asesor. Jadi nanti kedepannya Ikatan Notaris Indonesia sebagai asesor untuk melihat prodi-prodi mana yang sesuai lah dengan pendidikan. Berarti kesimpulannya kode etik ini berkaitan dengan moral ya, tidak seperti yang ditulis di
kode etik pasal 1, 2, 3 itu kan bisa dihafal itu. Betul. Kalau orang menghafal bisa lulus. Bisa tapi lulus. belum tentu ininya Iya. udah lulus. Etika gitu kan. moralnya itu. Nah, akhirnya banyak notaris yang udah lulus kode etik masih tetap apa gitu kan, ditangkap polisi lah segala macam gitu. Seperti yang Mas Donald tadi bilang bahwa ini nggak mudah gitu. Jadi saya menyebutkan nggak mudah karena ini soal mental sebetulnya, ada hubungannya sama persaingan notaris juga ya, soal perut gitu kan. Bagaimana ikatan notaris terutama di DKP itu ini mengolah ini antara yang bisa ditulis dalam pasal-pasal kode etik dengan mengolahnya sendiri nanti bisa pengaruh nggak kira-kira gitu, gimana caranya? Apakah ada di ikatan notaris selama waktu tertentu harus bikin ikut pengajian misalkan gitu kan, yang sifatnya moral gitu loh, tapi justru di situ nilainya besar untuk penguatan komitmen terhadap pekerjaan notaris, termasuk salah satunya cinta tanah air yang dilakukan di Lemhanas itu membuat orang dalam satu sisi mempertahankan tanah air, dia nggak berani bikin akta kalau ini nanti bikin kacau negara gitu kan. Gimana coba? Saya berharap bahwa seperti dulu lagi. Dulu seorang ingin jadi notaris itu P4. Ingat P4 dulu? Saya P4 144 jam waktu itu. Nah, paling tidak dengan adanya P4 itu sedikit mempunyai rasa kebangsaan, mempunyai rasa tanggung jawab moral terhadap negara. Kita ini S2 loh. Di S2 ini kalau soal pelajaran boleh dikatakan sudah bisa semua. Sudah bisa menguasai lah. Kita baca teori-teori, bukannya SMA, bukannya SMP. Mudah-mudahan dengan membaca itu dia tahu aturan, dia tahu akibatnya. Mudah-mudahan dia bisa masuk ke hati dan bisa mentaati. Jadi dia tidak hanya hafal, tapi dia bisa menghayati dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti kita, ya kalau di Islam, Muslim, ada Al-Quran, ada sunnah Rasul, itu yang kita kerjakan, itu yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, artinya dengan mendalami kode etik yang tertulis, kemudian tahu akibatnya kalau dia melanggar, akhirnya dia tidak berani melakukan sesuatu yang negatif. Dan tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Donald, bahwa dia berharap DKD, DKW aktif, gitu. Jadi seseorang dengan adanya Dewan Kehormatan ini kan mengawal kode etik. Jadi dengan adanya DKD, DKW ini aktif, bisa minimal memberikan perhatian kepada anggota. You melanggar, you nggak begini, ataupun diajak urun rembuk, diajak kumpul bersama untuk memberikan kaidah-kaidah moral kepada teman-teman, sehingga teman-teman itu supaya makin jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi intinya membaca yang tertulis, kemudian mendalami, kemudian menghayati, kemudian dilaksanakan. Mas Donald gimana? Menarik apa yang menjadi yang ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan. Sebenarnya pada dasarnya rekan-rekan notaris ini pelanggaran-pelanggaran itu sudah diketahui. Ya, apa yang dilarang di dalam kode etik itu rata-rata mereka pada tahu. Tapi kan yang kita tegakkan di sini itu dan kita himbau itu janganlah melakukan pelanggaran yang sudah diketahui. Misalnya di dalam hal untuk kita menjalankan jabatan ini ada larangan untuk saling menjelekkan dalam hal menjalankan jabatan, etikanya. Kemudian juga kita berharap jangan beriklan, ya kan, tapi menjabarkan sendiri, memuat di media sosial dengan membuat penandatangan akte, kemudian memuat
pelang kantor itu kan sama dengan beriklan. Artinya kan sudah di depan mata pelanggaran itu. Nah, kedepannya kita berharap lihatlah kembali Dewan Kehormatan di tingkat daerah dan wilayah bahwa tidak semata-mata pengawasan dilakukan oleh Dewan Kehormatan itu dengan memberikan sanksi. Ya, harus ada pembinaan, patut diduga pun walaupun tanpa alat bukti, walaupun tanpa ada laporan, minimal ada untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Tri Firdaus tadi, minimal kita panggil untuk mengklarifikasi apakah betul itu info dan isunya bahwa rekan itu bekerja sama dengan biro jasa misalnya, ya kan, atau rekan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain tanpa membacakan akta. Kalau umpamanya nanti dikatakan tidak ada itu fitnah, ya kan, minimal kita kan di situ ada fungsi kita itu menasihati agar hati-hati di masa akan datang, jangan melakukan hal-hal ya. Jadi ada pembinaan lah kita lakukan, tidak semata-mata kalau dipanggil oleh Dewan Kehormatan Daerah, dipanggil oleh Dewan itu akan berujung kepada sanksi. Tidak. Bisa jadi itu kita harapkan dengan adanya patut diduga melakukan pelanggaran kode etik menurut bisik-bisik, menurut infonya ada kerjasama ya dengan membuat, katakanlah sekarang ini kan banyak nih di media-media elektronik untuk pendirian PT, CV, ya, kemudian dengan cukup dengan harga 3.500.000, 6 juta. Pada saat nanti kita Dewan Kehormatan Daerah melakukan pelacakan, ya kan, di situ kita lihat ternyata yang bersangkutan bukan notaris, ya, ternyata yang bersangkutan itu adalah biro jasa. Nah, pada saat itu kita kan bingung nih, seperti apa? Tentu mereka kan tidak berdiri sendiri. Ya kan, pada saat kita menanyakan ya notaris yang mana itu yang dipakai, bisik-bisiknya kabarnya notaris X gitu ya kan. Nah, kita bisa aja menelusuri tersebut dengan mengkonfirmasi, mengundang. Mengundang itu bukan dalam rangka memanggil adanya pelanggaran, tapi mengundang. Kami dulu di Dewan Kehormatan Pusat juga pernah melakukan pemanggilan tanpa pelanggaran. Tapi baru patut diduga kan kita panggil. Namanya apa? Kalau di kepolisian klarifikasi. Klarifikasi. Ya, baru tingkat penyelidikan, belum masuk ke penyidikan. Artinya hal yang kecil mesti atau setidak-tidaknya kami melihat ada pembuatan akte di mana di covernya itu mencantumkan asistennya. Ya, padahal itu kan cover itu kan punyanya notaris. Tapi ada mencantum, kita panggil. Apa ini sepengetahuan dari rekan notaris atau tidak, ya kan? Oh enggak, itu bisa sampai sepengetahuan saya kan melakukan tindakan. Nah, pada saat itulah forum kita untuk menasihati rekan-rekan kita. Atau ada juga umpamanya rekan-rekan yang anak-anak rekan-rekan calon notaris ALB membuka kantor di Jakarta, ya kan? Atau membuka kantor lah di wilayah atau di kota kabupaten tertentu. Pada saat itu kan ada info yang diterima, maka pada saat itu Dewan Kehormatan bisa turun ke tempat yang bersangkutan untuk melihat. Pernah kejadian di Jakarta Timur, DKD-nya Jakarta Timur datang ke wilayah komplek perumahan itu, memang ada pelang di situ, tapi tidak menyebutkan nama notarisnya, tapi ada di situ pelang notaris PPAT. Tapi yang menjalankan di situ oknum, ya, tanda petik oknum yang belum diangkat sebagai notaris. Kita melihat mengerjakan itu. Nah, kita memberikan di situ. Nah, di situ yang kita lihat, satu sisi kode etik notaris ini kan ditegakkan untuk notaris. Di sisi yang lain yang melakukan pelanggaran ini yang belum diangkat sebagai notaris ALB. Nah, ini kita hanya menyampaikan untuk tidak mengulangi lagi, ya, untuk menutup kantor. Apabila mengulangi lagi, tentu berdampak kepada tindak pidana, ya kan, pemalsuan, turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan lain-lain. Bisa jadi nanti berdampak kepada hukum yang lain, ya. Nah, jadi memang yang dikatakan dengan kaedah moral itu ya lahir dan batin, ya. Secara batin dia menyadari itu bahwasanya panggilan jiwa untuk menjadi notaris itu harus menegakkan kode etik. Secara secara kebatian secara lahiriah, tentu ada acuannya secara hukum formilnya, yakni kode etik notaris tersebut, mana larangan-larangan, mana kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan oleh notaris. Jadi harus sejalan, ya,
lahir dan batin itu secara kejiwaan dia harus menegakkan dan dia harus akur. Di zaman dahulu, di zaman periode-periodenya Pak Wawan yang dulu, ya kan, waktu zamannya PJN dulu, itu notaris itu menegakkan kode etik itu optimal, ya, tanpa undang-undang dengan PJN dan kode etik itu optimal. Nah, ini yang nanti akan ada di perubahan kode etik, bahwa bisa jadi nanti pelanggaran kode etik ini untuk direkomendasikan pelanggaran jabatan. Ya, pelanggaran jabatan itu dalam arti skorsing terhadap menjalankan jabatan akibat adanya dugaan pelanggaran kode etik. Pada dasarnya kalau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, pasal 70, pelanggaran kode etik itu juga ranah dari majelis pengawas. Ya, nah cuman kan majelis pengawas ini kan memberi domain itu kepada Dewan Kehormatan. Tapi secara Undang-Undang Jabatan Notaris di pasal 70 itu mengatur bahwa pelanggaran dari kode etik itu juga kewenangan daripada majelis Dewan Kehormatan. Itu baru akan diusulkan atau bagaimana? Bukan, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perubahan yang terakhir. Bukan. Tidak ada. Sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengawas kewenangan untuk memeriksa notaris terhadap melanggar kode etik pun majelis pengawas di tingkat daerah berwenang untuk memanggil kalau ada laporan dari masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan, ya, atau pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam akte. Nah, tapi kan dalam hal ini kan majelis pengawas ini kan memberi domain itu sepenuhnya kepada penegakan melalui Dewan Kehormatan di tingkat daerah. Nah, ini yang kita harapkan betul-betul di masa-masa akan datang penegakan kode etik ini harus giat dilakukan di tingkat daerah, karena semakin banyak pertambahan anggota. Nah, kita juga sekarang sedang melacak beberapa situs-situs yang memuat nama, ya kan, biro-biro jasa lah. Ternyata itu nggak ada keterlibatan daripada notarisnya langsung, gitu. Tapi pastilah dia berafiliasi atau bekerja sama dengan notaris. Nah, disitulah fungsi daripada lahir dan batin kejiwaan tadi, ya kan. Kalau seandainya itu berasal dari biro jasa dan itu umpamanya tidak ditandatangani dan itu melakukan pengiklanan melalui iklan, ya kan, tentu itu ada pelanggaran kode etik di situ. Seharusnya rekan-rekan yang menjalankan jabatan yang mendapatkan pekerjaan yang bersumber dari biro-biro jasa ini untuk kompak kita secara bersama untuk tidak meladeninya. Yang kemarin beberapa bulan yang lalu di Semarang ada iklan properti, terus di situ ada notaris, fotonya ada nama. Itu Mas Donald tahu kan? Tahu, kita tahu. Itu terus gimana tuh? Sudah Nah, kita kan berharap, ya, kita berharap supaya Dewan Kehormatan daerahnya juga aktif untuk melakukan pemanggilan. Kita juga udah bawa koordinasi. Itu sudah dilakukan belum? Udah, kita koordinasi dengan Dewan Kehormatan daerah setempat untuk diproses, ya kan? Nah, hal-hal yang demikian juga kan perlu pembinaan, ya kan, pengawasan. Itu pelanggaran itu? Ya, itu kan apakah ada unsur kesengajaan daripada rekan kita seperti itu, tentu pelanggaran. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan atau sebagai korban, tentu kita menasihati. Banyak juga umpamanya periklanan itu, katakanlah di iklan-iklan properti itu, yang kita temui pada saat kita panggil itu, notarisnya tidak mengetahui ada memasang itu. Jadi yang masang propertinya, biro iklannya. Ya, jadi tanpa sama notaris, ya kan? Nah, itu disitulah perlu kita mengkonfirmasi apakah itu betul-betul dari notarisnya. Jadi menurut hemat saya, kalau tidak mungkinlah notaris mau seperti itu. Pastilah dari pihak propertinya tanpa sepengetahuan, ya kan? Nah, bagaimana hal yang demikian terjadi? Kita berharap supaya notaris juga menghubungi pihak propertinya untuk menghapus iklan itu, untuk menyediakan itu iklan itu, karena itu merupakan pelanggaran kode etik, termasuk juga pelanggaran jabatan. Ain't nobody stopping me.